Kembali lagi dalam Massive Open Online Course Pengantar Bisnis. Hari ini kita akan membahas terkait struktur organisasi. Penting bagi sebuah organisasi untuk menjadi fleksibel dan beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan saat ini. Salah satu adaptasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perubahan dari struktur organisasi. Organizing dimulai dengan menentukan pekerjaan apa yang perlu dilakukan dan kemudian membagi tugas di antara anggota. Keberhasilan organisasi seringkali bergantung pada kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan masing-masing anggota atau pekerja dan menetapkan tugas yang tepat kepada orang yang tepat. Banyak pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik jika setiap orang memiliki spesialisasi. Membagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih kecil disebut job specialization. Kita juga bisa melihat bagaimana bisnis dapat berkembang menjadi perusahaan dengan beberapa departemen. Proses pembentukan beberapa departemen untuk melakukan tugas-tugas khusus disebut departmentalization atau departementalisasi. Sebelum tahun 1900-an, bisnis masih berskala kecil, sehingga mengorganisir pekerja masih tidak terlalu sulit. Akan tetapi, bisnis juga semakin berkembang dan menciptakan yang disebut sebagai economies of scale. Selama era mass production, teori organisasi pun bermunculan. Dua penggagas berpengaruh adalah Henry Fayol dengan Principles of Organization dan Max Weber dengan Organizational Theory. Mengikuti teori-teori seperti Fayol dan Weber, para manajer pada tahun 1900-an mulai merancang organisasi sehingga manajer dapat mengontrol pekerja. Banyak perusahaan masih diatur seperti itu, dengan segala sesuatunya diatur dalam hierarki. Hierarki adalah sebuah sistem di mana satu orang berada di puncak organisasi dan ada urutan atau urutan dari atas ke bawah manajer yang bertanggung jawab untuk orang tersebut. Chain of command adalah garis otoritas yang berpindah dari puncak hierarki ke bagian organisasi tingkat terendah. Sedangkan gambar di bagian kiri bisa disebut sebagai organizational chart, yaitu perangkat visual yang menunjukkan hubungan di antara orang-orang dan membagi pekerjaan organisasi. Itu menunjukkan siapa melapor kepada siapa. Saat merancang organisasi yang responsif, perusahaan harus membuat keputusan tentang beberapa masalah organisasi. Yang pertama adalah sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi terjadi ketika pengambilan keputusan terkonsentrasi pada manajemen tingkat atas. Sementara desentralisasi terjadi ketika pengambilan keputusan didelegasikan kepada manajer dan karyawan tingkat rendah yang lebih memahami kondisi lokal daripada manajemen kantor pusat. Yang kedua adalah span of control. Span of control menggambarkan jumlah optimal bawahan yang diawasi atau harus diawasi oleh manajer. Misalnya, satu supervisor dapat bertanggung jawab atas 20 pekerja atau lebih. Yang ketiga adalah memilih antara struktur organisasi yang tinggi atau lebar. Apabila memilih struktur organisasi yang sifatnya tinggi, maka organisasi akan memiliki berbagai tingkat manajemen. Sedangkan apabila memilih struktur organisasi yang lebar, maka organisasi hanya akan memiliki beberapa tingkat dari manajemen dan span of control yang luas. Yang terakhir adalah terkait departementalisasi. Departementalisasi membagi organisasi menjadi unit-unit terpisah. Pembagian umum untuk membuat departemen adalah dengan fungsi, seperti desain, produksi, pemasaran, dan akuntansi. Akan tetapi, departementalisasi juga dapat dilakukan berdasarkan produk, lokasi geografis, proses, dan consumer group. Sekarang kita akan membahas beberapa bentuk dasar organisasi. Yang pertama adalah line organization. Adalah organisasi yang memiliki garis tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi dua arah langsung yang berjalan dari atas ke bawah organisasi, dengan semua orang melapor hanya kepada satu supervisor. Untuk bisnis yang berskala besar, model organisasi ini akan menyulitkan. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan kerugian dari line organization, banyak organisasi ini memiliki personal lini dan staff.
Ini disebut sebagai line and staff organization. Line personnel bertanggung jawab secara langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara staff personel memberi nasihat dan membantu line personel dalam mencapai tujuan mereka. Kedua struktur sebelumnya masih mungkin untuk mengalami masalah karena tidak fleksibel. Oleh sebab itu, ada bentuk organisasi lainnya yang disebut sebagai matrix organization, yaitu organisasi di mana spesialis dari berbagai bagian organisasi berkumpul untuk mengerjakan proyek tertentu, tetapi tetap menjadi bagian dari struktur lini dan staf. Solusi lainnya adalah cross-functional self-managed teams, di mana ini adalah kelompok karyawan dari berbagai departemen. Perbedaan dengan struktur matriks adalah dalam cross-functional self-managed teams, kelompok bekerja bersama untuk jangka panjang. Self-managed menandakan tim mampu mengambil keputusan tanpa persetujuan dari manajemen. Kebanyakan organisasi sekarang tidak lagi mandiri. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari jaringan luas bisnis global yang saling bekerja sama. Oleh sebab itu, kita mengenal istilah virtual corporation. Virtual corporation tidak memiliki ikatan permanen dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan produksi, distribusi, hukum, dan lainnya. Pekerjaan semacam itu cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar dengan cepat. Untuk dapat beradaptasi dengan perubahan di pasar, perusahaan umumnya melakukan yang disebut sebagai benchmarking, yaitu membandingkan praktek, proses, dan produk organisasi dengan yang terbaik di dunia. Apabila organisasi tersebut merasa tidak mampu melakukan suatu fungsi secara maksimal, maka ia dapat melakukan outsourcing, yaitu menugaskan perusahaan lainnya untuk menjalankan fungsi tertentu seperti shipping, produksi, dan lain-lain. Setelah melakukan outsourcing, fungsi-fungsi yang masih dijalankan oleh organisasi disebut sebagai core competence. Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang dibagikan secara luas dalam suatu organisasi yang memupuk persatuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, budaya suatu organisasi tercermin dalam cerita, tradisi, dan mitosnya. Budaya organisasi bisa bersifat positif maupun negatif. Budaya organisasi juga terkait dengan struktur organisasi. Ada dua tipe yang dapat kita bahas, yaitu formal organization dan informal organization. Formal organization merinci garis tanggung jawab, wewenang, dan posisi. Itu adalah struktur yang ditunjukkan pada bagian organisasi. Sedangkan informal organization adalah sistem yang berkembang secara spontan saat karyawan bertemu dan membentuk kelompok pertemanan, hubungan, dan jalur kewenangan di luar organisasi formal. Itu adalah sisi kemanusiaan dari organisasi. Informal organization adalah aset manajerial yang tak ternilai harganya, yang seringkali mendorong keharmonisan di antara para pekerja dan membangun budaya perusahaan. Demikian adalah materi terkait struktur organisasi.